Selamat pagi, Tribuners. Kembali saya melaporkan dari Polres Tulungagung. Saat ini Kapolres akan melakukan konferensi pers terkait kasus penipuan dan penggelapan. Ada 2 tersangka, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan berasal dari Desa Panggung Kalak, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung, sementara yang laki-laki berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, modusnya mereka adalah menjual tanah kaplingan fiktif. Ya, jadi yang perempuan ini diiming-imingi akan dinikahi, terus kemudian dibuatkan CV yang bergerak dalam bidang jual beli tanah kaplingan, dan perempuannya tidak tahu jika tanah kaplingan yang dijual itu fiktif. Tanah kaplingan itu masih milik orang lain, sehingga ketika ada korban yang beli, tanah itu tidak bisa diambil, ya, tidak bisa balik nama gitu. Tanah kaplingan itu masih tetap milik orang. Jadi sebelumnya ada 2 lokasi tanah yang dijual di Desa Tanggung, Kecamatan Jawa Darat, Kabupaten Tulungagung, dan di Kecamatan Sendang. Kasus atau pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan uang. Kasusnya adalah kasus penipuan dan penggelapan, di mana modus operandinya adalah bahwa pelaku ini menjual kapling yang belum dibebaskan dari pemilik awal. Jadi kapling yang dijual ini belum dibebaskan atau belum dibayar dari pemilik awal. Selanjutnya kapling tersebut dijual kepada pembeli dengan harga yang beragam, ya. Tetapi tidak diproses sebagaimana perjanjian, yaitu misalkan pembeli mendapatkan sertifikat atau mungkin bukti kepemilikan yang lain dari kapling yang sudah dibeli, ya. Jadi uangnya sudah diterima, tetapi hak-hak dari pembeli ini belum didapatkan. Kemudian TKP-nya yaitu di perumahan Surbontoro Indah dan Jalan Pahlawan, masuk di Desa Rejo Agung, Kecamatan Kedungwaru. Kemudian korbannya tadi saya sampaikan, yang termonitor atau yang perkiraan dari penyidik ada kurang lebih 25. Kalau kemudian ada perkembangan nanti bisa berkomunikasi dengan Satreskrim. Kemudian tersangkanya ada 2, yaitu saudari YDS. Ini adalah ditunjuk sebagai Direktur CV Setialen Indonesia. Jadi tersangka yang sudah kita tetapkan adalah 2 orang ini. Nanti kalau memang ada perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut. Kemudian kronologis kejadian, di mana awal mulanya ini adalah para korban mengetahui bahwa ada kapling yang dijual ini melalui media sosial. Khususnya yang lebih intens ini adalah Facebook, melalui media Facebook. Ada beberapa lokasi di Tulungagung ini, ada 2 lokasi. Yang pertama adalah di Desa Tugu di Kecamatan Sendang. Kemudian yang kedua adalah di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. Ini 2 lokasi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ada 2 lokasi juga yang berada di wilayah Kabupaten Kediri, yaitu di Desa Mojo dan Desa Keras, tapi ini di luar dari wilayah Kabupaten Tulungagung. Kemudian tadi hasil interogasi ternyata juga ada lokasi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian perusahaan yang menjual kapling tersebut adalah CP Setialen Indonesia. Ini alamatnya di Jalan Pahlawan, di Desa Rejo Agung, Kecamatan Kedungwaru. Kemudian setelah
para korban ini tertarik dari media-media tadi, medsos tadi, kemudian tertarik untuk membeli kapling dengan harga yang bervariasi. Kemudian korban ini membayarkan uang tersebut ke CV Setialand Indonesia. Namanya tadi saya sampaikan, yaitu di Jalan Pahlawan, Desa Rejaru, Kecamatan Kedungwaru. Tapi ternyata kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian dilakukan pengecekan, ternyata lokasi kapling tersebut ternyata belum dibebaskan atau belum dibayar oleh para tersangka, dalam ini adalah CV Setialand Indonesia. Kerugian ataupun uang yang sudah dibayarkan oleh korban kepada tersangka ini yang berhasil kami hitung. Ini angka sementara adalah di angka Rp571.800.000. Kalau ada perkembangan juga kami informasikan kembali. Kemudian untuk jumlah korban yang sudah melaporkan bahwa mengalami kerugian ini ada 25 korban. Kemudian untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 378 dan 372, yaitu pasal 65 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara.